Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status Siaga 1 oleh Agus Subianto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan meningkatnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah. Puan menilai kesiapsiagaan aparat keamanan memang merupakan langkah penting dalam menghadapi dinamika situasi global. Namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu disertai penjelasan yang jelas dari pihak TNI agar publik memahami alasan di balik penerbitan status Siaga 1. Ia menyampaikan bahwa DPR melalui komisi terkait akan meminta klarifikasi resmi dari TNI mengenai dasar kebijakan tersebut. Menurutnya, meskipun aparat keamanan harus selalu siap siaga, penerbitan surat resmi seperti itu dalam situasi saat ini perlu dijelaskan secara konkret kepada publik. Puan juga menyatakan bahwa Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan akan memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai latar belakang dan urgensi penetapan status Siaga 1. Sebelumnya, salinan dokumen Telegram bersifat rahasia terkait status Siaga 1 beredar di kalangan awak media pada 7 Maret 2026. Dokumen tersebut disebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa keputusan siaga diambil dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, serta hasil pertimbangan pimpinan TNI. Status siaga tingkat 1 disebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Telegram tersebut juga memuat sejumlah instruksi operasional kepada berbagai satuan TNI. Salah satunya memerintahkan Panglima Komando Utama Operasi untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan, alutsista, serta meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta, pusat ekonomi, hingga instalasi listrik. Selain itu, Komando Pertahanan Udara Nasional, Kohanudnas, diperintahkan melakukan pemantauan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Sementara Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS, diminta berkoordinasi dengan pemerintah dan perwakilan diplomatik untuk memetakan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari negara yang terdampak konflik. Di wilayah ibu kota, Kodam Jaya juga diperintahkan meningkatkan patroli di objek vital dan kawasan kedutaan besar untuk menjaga stabilitas keamanan di Jakarta. Satuan Intelijen TNI turut diminta memperkuat deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi kelompok yang dapat memanfaatkan situasi konflik internasional untuk memicu gangguan keamanan di dalam negeri. Di tengah beredarnya dokumen tersebut, media sosial juga diwarnai video yang menunjukkan sejumlah pasukan baret ungu dari Korps Marinir terlihat membawa ransel dan memadati sebuah peron stasiun kereta api. Namun hingga kini belum dipastikan waktu dan lokasi pengambilan video tersebut. Pihak TNI sebelumnya menegaskan bahwa kesiapsiagaan operasional merupakan bagian dari tugas profesional militer untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Ya, terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan oleh komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang kembali. Bapak bisa naik dari CNN?
kami sudah meminta kepada pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk mitigasi hal ini, dan hari ini DPR sudah mau mulai masuk atau memulai sidang. Tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini. Itu tupoksi pemerintah untuk menyiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sandang sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan masyarakat, karena itu memang tupoksinya masyarakat, tupoksinya pemerintah. DPR tugasnya adalah mengawasi, namun dalam waktu yang masih ada 2 minggu ini di menjelang Lebaran, tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dari mitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, memberatkan transportasi, masalah pangan dan lain sebagainya. Yang pertama, kita harus melihat dahulu apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dengan pemerintah Amerika, dan penjelasan tersebut tentu saja harus dilakukan secara detail, dan tentu saja apakah itu resiprokal atau tidak saya tidak tahu, karena kita juga belum dapat penjelasannya secara detail dari kementerian terkait. Namun yang saya bisa pahami sudah dilakukan penyaringan yang terbaik antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika, dan tentu saja kami berharap tarif terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.